Viral menang. Siap. Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Pamekasan memutuskan menghentikan penyelidikan terhadap kasus dugaan bagi-bagi uang yang melibatkan Miftah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilansir dari vivanews.com, Bawaslu hentikan kasus Gus Miftah bagi-bagi uang di Pamekasan tak penuhi unsur pidana. Jadi hasil pemeriksaan dari Bawaslu kemarin, saya sendiri kemarin sudah yakin bahwa Gus Miftah tidak akan dijerat hukum ya oleh Bawaslu. Dari pemeriksaan Gus Miftah saja kemarin kita sendiri sudah tidak yakin dengan Bawaslu, yaitu melakukan pemeriksaan terhadap Gus Miftah di pondok pesantrennya di Yogyakarta. Jadi salah satu ormas saja memprotes Bawaslu kenapa Gus Miftah harus diperiksa di ponpesnya di Yogyakarta. Kenapa nggak di kantor Bawaslu saja? Sehingga masyarakat menduga bahwa ini ada keistimewaan ya. Dengan keputusan Bawaslu dengan mengatakan bahwa tidak ada unsur pidana untuk Gus Miftah. Artinya tidak akan dijerat hukum ya. Padahal masyarakat sudah melihat video Gus Miftah. Kemarin sudah sangat jelas. Silakan pamit. Ya, oke gas, tambah dua. Nikmat makan gorengan di kota Madura. Marinya tidak bersolawat Prabowo Gibran untuk Indonesia. Gibran untuk Indonesia. Islah Bahrawi, salah satu pendukung dari 03, menanggapi atas keputusan Bawaslu yang mengatakan bahwa Gus Miftah tidak melakukan tindak pidana pelanggaran pemilu, di mana Islah Bahrawi mencuit di akun Twitternya, semakin zalim dan brutal cara mereka untuk menang, maka rasa takutnya terhadap kekalahan akan semakin menebal. Jokowi mungkin sepenuhnya sudah paham, kalah atau menang sejarah hidupnya telah cacat oleh pelanggaran moral. Karena itu dia semakin takut untuk menoleh ke belakang. Nah, atas keputusan Bawaslu tersebut bahwa Gus Miftah dianggap tidak melanggar dan tidak memenuhi unsur pidana pelanggaran pemilu, Gus Miftah juga memposting di akun Instagramnya, di mana Gus Miftah menulis caption, "Hanya sekadar informasi kok, komentar apapun monggo. Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Pamekasan memutuskan menghentikan penyelidikan terhadap kasus dugaan bagi-bagi uang yang melibatkan Miftah, atau yang akrab disapa Gus Miftah. Pemberhentian tersebut disebabkan karena tidak memenuhi unsur pidana. Penghentian penyelidikan itu karena tidak memenuhi unsur pidana, kata Ketua Bawaslu Pamekasan. Nah, atas caption tersebut banyak mengundang komentar dari netizen. Salah satunya dari akun Zafira Ramadanti. Ya, iya karena Gus Miftah dukung anak Pak Lurah, jadi tidak melanggar. MK saja diobrak-abrik. Ya, masuk akal juga apa yang disampaikan oleh netizen. Karena Gus Miftah adalah mendukung anak Pak Lurah, ya wajar dong Bawaslu menganggap bahwa ini bukan pelanggaran pemilu, tidak ada unsur pidana. Coba kalau misalnya Gus Miftah mendukung 01, 03 sudah jelas, pasti dianggap sudah masuk dalam unsur pidana. Ada komentar dari Randi Tirta, MK aja dibuat kayak ayam sayur, apalagi cuma kayak gini, receh Gus. Ya, jadi MK saja diobrak-abrik, apalagi masalah seperti ini. Jadi bagi pemerintah bisa saja mengintervensi Bawaslu. Ada dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh 01 maupun 03 begitu gercep ya, begitu gerak cepat melakukan pemeriksaan terhadap 01, 03. Jadi keberpihakan Bawaslu dipertanyakan oleh masyarakat. Ada komentar dari Hari Karisma, MK aja ditabrak, diobrak-abrik, apalagi hukum pengadilan yang paling bawah buat rakyat ya pasti bisa disetir. Coba bayangkan rakyat kecil mau menuntut keadilan soal hukum nggak bisa karena yang di atas aja bisa seenaknya. Ngatur hukum jadi pasti diikuti rakyatnya yang punya duit. Yang saya heran udah jelas-jelas salah menabrak hukum tertinggi masih ada aja yang mendukung karena ngefan. Ada komentar dari Nana Hiper, pelanggaran etik, pelanggaran HAM, pelanggaran konstitusi, kampanye di CFD, di tempatku bagi-bagi uang dan rokok. Kira-kira besok langgar apalagi ya enaknya kalau pasangan yang itu karena biasanya nggak apa-apa. Jadi kalau kita lihat pelanggaran yang dilakukan oleh 02 cukup banyak ya. Seperti
yang baru-baru ini terjadi, 30 kades di Maluku terancam di penjara buntut pertemuan dengan Cawapres Gibran. Ini terancam saja di penjara. Tetapi kita nggak tahu kelanjutannya nanti seperti apa. Apakah benar-benar akan diproses oleh Bawaslu? Bisa saja seperti kasus Gus Miftah ini ya, yang dianggap tidak mengandung unsur pidana. Dan baru-baru ini juga viral yang diduga Forkopimda yang berada di Labuhan Batu, Sumatera Utara untuk mendukung salah satu paslon dari 02. Tetapi ini masih diinvestigasi oleh Bawaslu. Bagaimana, apakah itu benar rekaman yang bocor dari Forkopimda Batubara atau sengaja rekaman itu dibuat. Dan bukan hanya itu saja, baru-baru ini netizen memposting di akun X, yaitu dari akun King Purwa, Kabid SMP Dinas Pendidikan Kota Medan sekaligus Sekjen PGRI Kota Medan, mengkampanyekan supaya kepala sekolah Kota Medan untuk mendukung paslon 02. Nah, ini ditweet oleh King Purwa dan juga ada videonya. Coba kita lihat langsung videonya. Kekuasaan, ya Bapak Ibu ya. Tapi yang nomor 2 ada di dalam kekuasaan. Apa itu kekuasaannya? Pak Prabowo itu Menteri Pertahanan. Ya, Wakil Presiden Pak Gibran, Mas Gibran adalah anak dari presiden yang sampai saat ini, sampai bulan 10 nanti, sampai serah terima sama Pak Wali Kota. Ya, sampai bulan 10 nanti Pak Wali Kota, Pak Wali Kota, ya, masih Wali Kota, Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu, pertanyaan saya Bapak Ibu, Pak Andi, Pak Suryanta mengarahkan PGRI ke politik. Benar, kita arahkan politik. Tapi tidak kita di dalam politik itu, kita bukan mencalek Bapak Ibu. Tapi selagi politik bisa menguntungkan. Iya, menguntungkan kepentingan kita, kenapa tidak? Dan saya katakan tadi, Anda nggak ada dalil dosa. Kalau ada dalil dosa, kita mundur. Itu aja, Bapak sekalian. Saya rasa itulah komitmen yang harus kita pegang, Bapak Ibu sekalian. Nah, bukan hanya itu saja, di akun X juga ada netizen yang memposting video Sekda Kabupaten Takalar mengkampanyekan paslon 02 saat membuka acara Rembuk Guru di Museum Daerah Bala Apaka Sulapa Takalar, Sulawesi Selatan. Direalisasikan ke bawah, ke daerah. Setengah mati kami ini mencarikan di mana ini belanja untuk penggajian P3K-nya ini. Itu jadi syukur sekali ini Takalar pro kepada P3K yang ada. Tapi yang belum terangkat, mohon maaf, tunggu pengangkatan CPNS. Begitu caranya. Pak Jokowi sudah janjikan, kalau anaknya menang, insya Allah akan dilanjutkan program pengangkatan CPNS jutaan. Itu harus diapresiasi. Pengangkatan CPNS kita butuh. Guru-guru ini kurang. Tapi kita tidak mau menambah beban. Nah, Anda sendiri sebagai masyarakat bisa menilai ya, apakah nanti pemilihan umum di Pilpres 2024 tanggal 14 Februari 2024 akan jujur dan adil. Ini patut dipertanyakan. Kalau sudah banyak dugaan-dugaan pelanggaran pemilu, maka bisa saja nanti dugaan-dugaan kecurangan juga cukup terbuka lebar. Baik, silakan Anda beri pendapat dan komentar Anda. Kita akan ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.